Mbak, yang tadi wisata saja sudah hampir 60% yang tidak kunjung ke sini. Kalau perputaran uang sebelumnya mungkin ada 10 triliun, maka 6 triliun sudah tidak berputar di Kota Batam ini, Mbak. Ini dalam waktu 2 bulan saja turunnya drastis demikian. Itu baru dari sisi industri pariwisata. Kalau manufaktur ini masih berjalan, tapi mungkin masih tidak terlalu besar karena bahan bakunya masih ada. Tapi dalam 2 minggu ke depan, kalau bahan baku habis, ini baru akan menjadi satu permasalahan yang besar buat kami di sini, Mbak. Oke, kemudian tadi disebutkan bahwa 300.000 karyawan ini terancam begitu kan Pak, dari segi manufaktur. Kemudian dari segi pariwisata sendiri mungkin sudah bisa disebutkan berapa karyawan yang terdampak begitu, yang terdampak? Jadi sampai hari ini sebetulnya belum ada yang terancam, Mbak, karena kebijakan kita itu. Tapi saya hari ini sebagai Wali Kota Batam dan Kepala BB Batam, saya akan coba menggunakan anggaran pemerintah untuk, kalau dulu zaman 30 tahun lalu ada padat karya, maka kegiatan-kegiatan fisik ini akan segera saya luncurkan supaya mungkin nantinya kalau saudara kita, anak-anak kita yang kerja di hotel, restoran, mungkin kalau di PHK, maka mereka sudah bisa bekerja di padat karya sendiri. Artinya akan saya tingkatkan kegiatan kerjaan fisik, baik di BP Batam ataupun di Pemko Batam sendiri. Salah satu antisipasi saya untuk menampung mereka mungkin nantinya kalau tidak selesai dalam waktu dekat, maka mereka bisa bekerja situ. Tapi saya akan berusaha terus kepada mereka pemilik hotel. Tadi sudah saya sampaikan, pajak akan kita bebaskan dan lain-lain akan kita coba bantu juga, termasuk nanti mungkin dari listrik dan air semua akan kita dudukkan, Mbak. Artinya perusahaan tidak rugi terlalu besar dan kita juga bantu dan mereka juga saling membantu. Ini kepentingan anak-anak bangsa ini, Mbak. Oke, ini artinya sejumlah bantuan insentif juga sudah dilakukan begitu oleh Pemda Batam. Mungkin bisa disebutkan secara detail kemudian bantuan-bantuan apa saja dan berapa dana yang siap digelontorkan oleh pemerintah Kota Batam sendiri untuk mengantisipasi penyebaran pelemahan ekonomi akibat virus corona ini. Jadi kita tidak bantu langsung kepada objek atau perusahaannya, Mbak. Tapi apa yang mereka bisa bayar kepada pemerintah itu yang mau kita hilangkan. Jadi kita tidak bantu uang cash kepada mereka, tapi kayak pajak dari 10% langsung kita hilangkan. Misalnya air mungkin nanti kita akan dudukkan supaya bisa lebih murah, supaya cost mereka tidak besar, termasuk dari listrik akan kita undang PLN, dan kita undang, akan kita dudukkan, Mbak. Artinya dari semua sektor yang menjadi akibat daripada satu harga kamar bisa jadi A, maka faktor-faktor itu yang mau kita hilangkan, Mbak, sehingga mereka bisa jual lebih murah, sehingga orang tetap akan ke Kota Batam. Tapi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, Mbak, kunjungan lokal ke Kota Batam ini masih tidak berkurang sebetulnya. Kurang pun hanya sedikit saja. Mereka, saudara kita mungkin dari pemerintah ataupun swasta dan dari usaha-usaha lain juga masuk ke Kota Batam. Artinya kita juga terbantu dengan Wisman lokal ini sendiri, Mbak.